Otherworldly Evil Monarch, Bab 172. Judul, Mengambilnya Kembali. Guan Qingyue sangat enggan untuk mempercayai Jun Moxie, tetapi deskripsi jelas Jun Moxie tentang Yuer bersama dengan referensi faktual ke tanda lahirnya sudah cukup untuk membuat anak muda itu kehilangan akal sehatnya. Guan Qingyue berdiri di sana mengabaikan kata-kata ayahnya, mengi, dan terengah-engah. Dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya pada Jun Moxie saat dia hampir tidak menemukan kata-katanya melalui bibirnya yang bergetar. Jun Moxie, aku bersumpah akan membunuhmu. Rasa sakit di hatinya, sakit di paru-parunya, dan rasa malu akan kejantanannya telah membuat dia menangis saat dia menyelesaikan kalimatnya. Jun Moxie tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Dasar bocah konyol, kamu benar-benar percaya Yuer? Kalimat yang satu ini telah mengubah suasana ruangan menjadi malam musim dingin. Wajah Jun Santian dan Jun Wui telah berubah suram, tetapi di balik ledakan pembunuhan yang melonjak. Di dalam kediaman Jun, di depan Jun Santian dan Jun Wui, seseorang benar-benar mengancam untuk membunuh satu-satunya pewaris keluarga Jun yang tersisa. Jika ini sampai terungkap, maka orang-orang kekaisaran Tianxiang akan tertawa, menganggap ini sebagai lelucon bodoh. Tapi sekarang, ejekan ini sebenarnya terjadi di dalam rumah mereka. Semua orang tahu pentingnya hidup Jun Moxie. Guan Dongliu, Guan Rusan, Guan Qingbo, dan bahkan wajah Guan Qinghan tiba-tiba menjadi pucat. Bajingan, hentikan omong kosongmu sekarang juga. Guan Dongliu tidak bisa diam lagi, dan karena itu dia segera bangkit dan menamparkan wajahnya dengan putranya. Kamu akan meminta maaf kepada putra Jun sekarang? Aku tidak akan meminta maaf padanya. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Guan Qingyue bahkan tidak gentar, dan terus menatap dengan berani ke arah Jun Moxie. Bahkan tidak mau menyeka darah yang sudah mulai mengotori sudut mulutnya. Jun Moxie, sebagai seorang pria bagi seorang pria. Aku menantangmu untuk berduel. Duel? Mengapa? Hah? Jun Moxie terlihat sangat bingung, dan bahkan berhasil menunjukkan sedikit senyum bingung di wajahnya. Guan Brother kedua, aku tidak tahu di mana aku menyinggung kamu. Ini pertama kalinya kita bertemu. Kita terkait oleh ikatan pernikahan. Kamu datang ke sini ke kota Tianxiang, kamu makan dengan keluargaku, kamu minum dengan keluargaku, dan kita melakukan segalanya untuk menghiburmu, tetapi kamu tetap mengutukku di ruangan yang penuh dengan orang, dan sekarang kamu bahkan menantangku untuk berduel? Kamu jelas ingin membunuhku. Bolehkah aku berani menanyakan alasannya? Kamu tidak berani menanyakan alasannya. Beraninya kamu menanyakan alasannya? Jika kamu seorang pria sejati, maka kamu harus menerima tantanganku. Mata Guan Qingyue masih tertuju pada Jun Moxie secara provokatif. Sialan, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan ayahmu? Tangan Guan Dongliu teracung lagi dengan maksud untuk menamparkan putranya lagi karena hatinya yang gelisah memaksanya untuk mengambil tindakan tegas dalam situasi ini. Ini semakin tidak terkendali hari ini. Bahkan jika keluarga Jun menganggap kita sebagai kerabat, apakah mereka masih akan bersikap lunak pada putra kedua aku karena penghinaan ini? Bahkan orang-orang yang masuk akal dari keluarga Jun mungkin tidak bertindak dengan sangat masuk akal dalam situasi ini. Apakah dia tahu siapa Jun Moxie? Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Jun yang masih hidup. Meskipun putra keduaku hanya mengancam akan membunuhnya, tetapi jika seseorang mengancam akan membunuh putraku, maka aku akan mengirim orang itu ke kematiannya tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan situasinya. Jika ini yang aku pikirkan, lalu berapa lama sampai Pak Tua Jun membuat keputusan ini? Guan Qingyue masih menatap Jun Moxie dengan wajah keras kepala dan mata tidak berkedip, dan tidak ada niat untuk menghindari tamparan kedua ayahnya. Tangan Guan Dongliu berada di udara, siap untuk memukul putranya lebih keras lagi kali ini ketika sebuah tangan muncul entah dari mana dan dengan erat mencengkeram tangannya, dan menahannya di tempatnya. Guan Dongliu berbalik menyadari bahwa itu adalah tangan Jun Wui. Jun Wui tersenyum lembut saat dia berkata dengan santai. Saudara Guan, pasti ada alasan di balik perkataan anakmu. Kita harus menyelidiki dan sampai ke dasar masalah ini untuk menentukan apakah kata-kata Moxie yang tidak terucapkan mungkin secara tidak sengaja atau tidak sengaja menyinggung putra kedua Guan. Sering terjadi gesekan di antara anak-anak dan sebagai orang yang lebih tua, kita tidak boleh campur tangan secara tergesa-gesa untuk menekan mereka. Itu tidak akan pernah membawa kebaikan. Itu mungkin bisa menyebabkan kesalahpahaman yang parah, kan? Wajah tersenyum Jun Wui, dan ekspresi penuh kasih sayang membuat Guan Dongliu merinding. Meskipun kata-kata Jun Wui lembut dan dewasa,
tetapi masih ada sedikit dominasi dalam bahasa tubuhnya yang cukup jelas. Kepala Guan Dongliu berangsur-angsur menunduk saat dia menyadari bahwa menanggapi ketidaksepakatan dapat mengakibatkan pembantaian seluruh keluarganya. Paman ketiga, izinkan aku untuk menyelesaikan masalah ini. Guan Qinghan diam-diam menundukkan kepalanya di depan mata kedua saudara laki-lakinya. Izinkan aku untuk mencari tahu mengapa King Yue bertindak seperti ini hari ini. Izinkan aku memiliki kewenangan untuk memutuskan tindakan setelah aku menentukan yang mana di antara kedua saudara laki-laki aku yang salah. Mo Xie atau King Yue, karena aku adalah kakak perempuan mereka berdua. Dia telah memperhatikan bahwa ketiga anak muda itu berkumpul bersama beberapa saat yang lalu dan berbisik dan tertawa dengan ekspresi debauchi di wajah mereka. Dia bisa merasakan kenaikan suhu percakapan mereka yang tiba-tiba ini bisa dipicu oleh sesuatu yang tidak pantas untuk disebutkan di depan orang dewasa. Namun, Guan King Yue adalah saudara kandungnya dan dia selalu percaya bahwa dia berperilaku sangat baik. Oleh karena itu, dia sudah memutuskan bahwa kakaknya sendiri tidak akan pernah bisa menyebabkan masalah seperti itu, dan Jun Mo Xie pasti telah memprovokasi kakaknya di luar batas toleransi. Aku, Guan King Yue membuka mulutnya tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya kali ini. Wajahnya jelas mencerminkan penderitaan dan kesusahan hatinya. Dia benar-benar tidak bisa berbicara untuk mengungkapkan kebenaran di balik masalah ini karena dia sangat sadar bahwa Yue tinggal di Danau Kabut Roh, tempat di mana wanita adalah objek kesenangan. Meskipun menjadi kekasihnya, dia akan dicap sebagai debauchi. Bahkan menyatakan bahwa dia adalah perempuan yang bersih dari kegiatan tersebut dan tidak menjual tubuhnya akan sia-sia. Pelacur adalah pelacur. Jika ayah dan saudara perempuan benar-benar mengetahui bahwa aku menantang tuan muda ketiga keluarga Jun untuk berduel memperebutkan wanita seperti itu, bukankah mereka akan bereaksi gila? Tidak peduli seberapa banyak Jun Mo Xie memfitnah namanya, aku tidak bisa membiarkan siapapun tahu alasan di balik perselisihan ini. Jika tidak, satu-satunya hal yang akan ikut bermain adalah persepsi bahwa dia adalah seorang debauchi. Kenyataannya, meskipun dia telah bertemu Yue di tempat terburuk untuk seorang wanita bangsawan, Guan King Yue benar-benar mempercayai kata-katanya karena dia tidak pernah bisa menyelidiki masa lalunya. Tapi terlepas dari itu, dia telah menganggapnya sebagai wanita di hatinya. Guan King Yue telah mengambil keputusan saat itu, bahwa dia akan mencintainya sampai hari terakhirnya, dan akan melakukan segala daya untuk melindungi martabatnya. Kakak kedua Guan, aku juga ingin tahu bagaimana aku menyinggungmu. Jika aku benar-benar menyinggung kamu saudara, maka aku bersedia untuk mengakui kesalahanku, dan aku akan meminta maaf untuk itu, tetapi saudara pertama harus memberitahu aku kesalahanku. Jun Mo Xie memasang wajah tulus, dan secara taktis mengambil kesempatan untuk melempar batu ke seorang pria yang sudah terjatuh dari sumur. Bicaralah. Guan Qinghan melihat ketulusan di wajah Jun Mo Xie, dan kemudian menatap kakaknya saat kesedihan menguasai hatinya. Mungkinkah kakakku yang salah di sini? Izinkan aku menjelaskan situasi ini. Guan Qingbo dengan tenang menganalisis situasi merepotkan yang dialami adik laki-lakinya, dan tahu bahwa jika dia tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas maka semuanya bisa berakhir dengan catatan yang sangat buruk bagi seluruh keluarganya. Oleh karena itu dengan kemampuan narasi yang anggun dan halus yang dia miliki, dia menarasikan kisah Yue dan Guan King Yue dalam aransemen yang sangat romantis, menggambarkan keduanya sebagai kekasih yang bernasib sial. Dia melanjutkan dengan menceritakan bahwa dua kekasih terpaksa berpisah karena beberapa keadaan yang tidak dapat dihindari. Posiang Yue datang ke kota Tianxiang dan menjadi penyanyi sementara dan pembawa acara di Paviliun Nichang. Secara kebetulan, Guan King Yue kebetulan mengunjungi kota Tianxiang segera setelah itu, dan kedua kekasih itu dipertemukan kembali oleh takdir, dan secara kebetulan Jun Mo Xie telah menjadi Yue tamu. Sekali, meskipun narasi Guan Qingbo cukup halus untuk menciptakan rasa iba tentang kisah cinta yang menyentuh dari kedua orang tersebut, namun mata Guan Dongliu sudah menembakkan api ke arah putranya yang lebih muda. Bahkan, Guan Dongliu hampir pingsan karena malu. Tidak ada yang cukup bodoh untuk salah memahami masalah ini. Semua orang sudah bisa menebak alasan sebenarnya di balik masalah ini setelah mendengarkan cerita modifikasi Guan Qingbo. Kedua pesta pora ini secara terbuka memperebutkan seorang pelacur. Ini berubah menjadi ejekan besar. Semua orang dengan jijik menatap Guan King Yue sambil diam-diam mengutuknya di dalam hati mereka. Bocah lelaki ini jatuh cinta dengan seorang wanita dari rumah bordil, dan akhirnya mengancam pewaris keluarga Jun di dalam rumah mereka sendiri. Apakah putra kedua dari keluarga Guan benar-benar sebodoh itu?
Seluruh keluarga Guan termasuk Guan Dongliu dan Guan Qinghan selalu memandang rendah Jun Moxie karena perilakunya yang tidak bermoral, tetapi sekarang mereka mulai menyadari bahwa putra keluarga mereka sendiri mungkin tidak hanya bebal, tetapi juga bodoh. Guan Qinghan telah mempercayai keputusan kakaknya, dan secara sukarela menyelidiki masalah ini karena mengetahui bahwa ini akan mengarah pada sesuatu yang melibatkan aktivitas abadi. Tapi sekarang dia dibiarkan merah karena marah. Dia tanpa ampun menatap kakaknya, dan kemudian melirik tajam ke wajah Jun Moxie, dan kemudian mundur ke satu sisi. Jun Moxie jelas sangat marah dengan ini. Adikmu adalah alasan dibalik seluruh keributan ini, dan kamu masih memelototiku? Tahukah kamu bahwa saudara laki-laki kamu adalah penyebab utama di balik upaya pembunuhan terhadapku? Aku korban sebenarnya di sini. Akulah yang berhak marah dalam kasus ini. Dasar bajingan jahat, gemuruh Guan Dongliu menggema melalui aula yang bergetar. Kamu menantang kerabatmu sendiri, adik ipar saudara perempuan kamu sendiri, untuk duel hidup dan mati atas wanita seperti itu? Seluruh tubuh Guan Dongliu gemetar karena marah. Kamu adalah anak yang tidak patuh. Kamu adalah anak yang tidak layak. Kamu adalah aib bagi nama keluarga kita. Meskipun Guan Qingyue bertobat dan takut akan kemarahan ayahnya, namun mulutnya masih terbuka untuk menolak kekalahannya karena otak keras kepalanya memerintahkan dia untuk menyangkal ucapan ayahnya. Yue adalah kekasihku. Dia bukan wanita yang vulgar, dan pria ini juga bukan saudara ipar perempuanku. Kita datang ke sini untuk mengambil kembali adikku, dan begitu kita melakukannya, dia tidak akan lagi berhubungan dengannya, atau kita, dengan cara apapun. Tutup mulutmu binatang kurang ajar. Guan Dongliu segera turun tangan saat wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tapi kata-katanya terlambat. Guan Qinghan mengangkat wajah pucatnya untuk melihat ayahnya. Bibir kemerahannya bergetar untuk mengungkapkan pikirannya, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkannya. Orang tua Jun dan Jun Wui tidak bisa berkata-kata. Bahkan Jun Moxie terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh aula. Orang tua ini sedang mabuk. Aku harus mengistirahatkan diriku sendiri. Kakek Jun berdiri dan berkata dengan suara dingin. Kata-katanya jelas sangat aneh. Makan malam belum dimulai, hidangannya belum terasa. Sebenarnya, bahkan segelas anggur belum dikosongkan saat ini, dan Patwa Jun baru saja menyatakan bahwa dia sudah mabuk. Dan cerita pun bersambung.